وش في الصندوق؟ الصندوق؟ I told you never to touch my dick. لا تلمسه خلاص لا تمد ايدك عليه خلاص. Halo guys, kembali lagi bersama Bangku Sinema. Di video kali ini, gue akan membahas sebuah film yang bergenre drama thriller yang berjudul Tip. Sebelumnya, gue pribadi juga mau mendoakan semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah ya. Oke guys, biar nggak lama-lama, langsung aja disimak begini alur ceritanya. Film ini dilatar belakangi oleh sebuah kisah di sebuah daerah provinsi Hijaz di Saudi Arabia, tepatnya pada tahun 1916, di mana saat itu adalah era di masa Perang Dunia Pertama. Diceritakan saat seorang anak kecil beserta keluarganya yang hidup di tengah gurun pasir yang bernama Wadi Rum. Anak kecil ini bernama Tip. Tip dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai seekor serigala. Dia dan kakaknya yang bernama Hussein dikenal sebagai penggembala domba. Saat itu Tip diperintahkan oleh Hussein untuk mengambil air di sumur untuk memberikan minum unta tunggangannya. Dia sebagai kakak juga sering mengajarkan kepada Tip soal belajar menembak. Saat malam hari, saat keluarganya bermain dadu bersama yang lain, Hussein tidak ikut bermain bersama mereka, melainkan dia lebih memilih berjaga di gelapnya malam. Tiba-tiba dalam situasi yang sangat gelap, dia melihat ada seseorang dari kejauhan yang mendekati tempat tinggal mereka. Ternyata mereka didatangi oleh dua orang, yang salah satu diantaranya adalah tentara Inggris. Bagi tradisi orang Arab, datangnya seorang tamu harus segera dimuliakan. Jadi Hussein langsung menyambutnya dengan suguhan kopi. Setelah itu dia mengajak Tip untuk pergi ke kandang domba untuk menyembelihnya dan menyajikannya untuk mereka. Di saat mereka menikmati makan malam tersebut, Tip terlihat celingak-celinguk penasaran dengan tentara Inggris. Tentara itu bernama Edward. Tip lalu membantu memberikan air kepada Edward untuk membersihkan tangannya. Saat mereka semua sudah selesai makan, salah satu dari tamu tersebut yang bernama Marji bertanya mengenai di mana keluarga Syekh Abu Hamud. Kakak tertua dari Hussein menjawab bahwa Abu Hamud sudah meninggal dan yang berbicara dengan mereka sekarang adalah anak sulungnya. Saat di pagi hari, Tip terlihat memperhatikan Edward dengan wajah penuh pertanyaan. Dia mengajak berbicara dengan bahasa Arab, tapi Edward tidak menjawab karena dia tidak mengerti. Tip karena penasaran dengan benda yang dibawa oleh Edward, kemudian dia mengotak-atik semua benda tersebut, termasuk kotak kayu yang dipegangnya. Mengetahui hal itu, Edward lantas marah dan membuat Tip lari ketakutan. Tamu Arab tersebut meminta kepada kakak tertua Hussein untuk menunjukkan jalur menuju sumur Romawi, tempat di mana rekan mereka berada di sana. Lokasi tersebut akan melalui jalur yang biasa dilalui oleh orang-orang untuk beribadah haji. Tapi jalur itu sangat tidak disarankan, karena jalur itu sekarang banyak dikuasai oleh para bandit gurun. Lalu kakak tertua Hussein meminta kepada Hussein untuk memandu mereka menuju ke sana. Tip saat itu hanya bisa memperhatikan kakaknya beserta dua orang tamu yang akan berangkat menuju sumur Romawi dengan mengendarai unta. Tapi karena dia tidak mau kehilangan Hussein, lantas dia mengikuti mereka dengan mengendarai keledai. Sayangnya, keledai itu berhenti dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Jadi Tip memilih untuk meninggalkan keledai itu di tengah gurun. Kemudian dia berlari menyusul Hussein. Saat hari menjelang malam, akhirnya dia menemukan Hussein dan tamunya yang sedang bermalam di tempat tersebut. Besoknya, Hussein terpaksa mengajak Tip ikut bersama mereka. Walaupun di jalur itu, kemungkinan bahaya akan selalu ada. Mereka lalu berjalan di antara tebing-tebing batu gunung yang membentuk seperti celah. Sampai suatu ketika, di tengah gurun Hussein menemukan beberapa jejak pengendara kuda. Yang berada tepat di jalur mereka melintas. Edward menduga itu hanya rombongan haji yang sedang melintas di daerah itu. Lantas mereka melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti sejenak di celah dinding bebatuan untuk memeriksa kembali jalur tujuan mereka.
Hussein lantas membuatkan mereka roti untuk makan siang, sementara Tip masih penasaran dengan kotak kayu milik Edward. Dia lalu mendekati kotak itu dan berusaha untuk membukanya. Saat Tip ingin membukanya, dia ketahuan oleh Edward sambil membentaknya. I told you never to touch my dick! Stay out of my thing! Hussein sangat marah karena tidak mau ada orang lain yang memukuli adiknya. Tip lalu diingatkan oleh Hussein untuk tidak boleh lagi menyentuh kotak itu lagi. Sampailah mereka di tempat tujuan yang mereka sebut sebagai sumur Romawi. Kata Edward, akan ada orang yang akan menemui mereka di tempat itu. Kemudian Edward membuka sumurnya dan hendak untuk mencuci muka dengan air tersebut. Margie, Dan. Di dalam sumur itu terlihat mayat yang sudah membusuk di mana para bandit gurun sudah membunuhnya. Karena panik, mereka lantas pergi meninggalkan tempat itu. Besoknya, Margie dan Edward memutuskan untuk melanjutkan perjalanan berdua tanpa ditemani oleh Hussein dan Tip. Dia menyuruh Hussein untuk kembali lagi ke rumahnya. Tapi Hussein khawatir kalau Margie tidak bisa menemukan sumur berikutnya. Lantas dia menyusul Margie untuk tetap menemani mereka sampai ujung perjalanan. Di tengah perjalanan, akhirnya mereka menemukan sebuah sumur di area ngarai. Tempat itu dikelilingi gunung bebatuan. Mereka lalu mengambil air sumur yang jernih itu, lalu meminumnya bersama-sama. Tiba-tiba Edward ditembak. Penembak itu berada di atas gunung. Lantas mereka saling beradu tembak. Hussein dan Tip kemudian berlari menjauhi tempat tersebut, lalu bersembunyi dan balas menembak lagi. Margie yang sedang menolong Edward akhirnya terkena tembakan juga. Hussein dengan jitu akhirnya berhasil mengenai penembak tersebut dari jarak yang cukup jauh. Baru saja mereka mau melarikan diri, tiba-tiba sekelompok bandit gurun datang lagi. Hussein dan Tip kemudian bersembunyi di atas bukit batu. Para bandit kemudian berteriak kalau mereka datang hanya menginginkan untanya. Tapi Hussein tidak mau untanya diambil, karena tanpa unta itu mereka pasti akan mati. Lalu Hussein menembak pria yang berjubah hitam. Setelah rekannya tertembak, mereka lalu beradu tembak lagi dan mengancam mereka berdua bahwa mereka akan membunuhnya. Lalu Hussein teringat pesan ayahnya bahwa yang kuat akan memangsa yang lemah dan meyakinkan kepada Tip kalau mereka berdua lebih kuat daripada bandit itu. Sampai malam harinya, mereka terus diteror oleh para bandit di tempat tersebut. Hussein lalu menitipkan pesan kepada Tip kalau sampai terjadi sesuatu pada dia, Tip harus menaiki gunung dan menunggu dekat sumur sampai ada seseorang yang datang. Para bandit gurun itu kemudian menembak ke arah Hussein. Mereka berdua lalu berlari menuruni bukit, tapi sayangnya Hussein tertembak oleh mereka. Tip yang ketakutan karena dipegang oleh bandit berjubah hitam, kemudian berlari dan jatuh ke dalam sumur. Dari atas sumur, dia kemudian ditembaki oleh salah satu bandit. Beruntungnya, tembakan itu tidak sampai mengenai Tip. Tapi tali yang tergantung di sumur itu dipotong oleh mereka. Setelah semalaman berada di dalam sumur, Tip akhirnya berhasil naik dengan memanjat dinding sumur itu. Tip yang dalam keadaan tertidur karena kelelahan, kemudian melihat kakaknya yang sudah tewas di tempat itu. Tanpa sadar, dia ketiduran di samping mayat Hussein. Setelah bangun, dia lalu menimbun kakaknya dengan pasir dan menambahkan batu nisan di atasnya. Saat Tip berbaring di pasir dan mengambil hewan kecil di dekatnya, tiba-tiba dia didatangi oleh seekor unta. Unta itu berjalan mendekatinya. Terlihat di atas unta itu ada seorang pria bandit gurun yang pernah ditembak oleh Hussein.
pria itu sudah tidak sadarkan diri. Ternyata bandit itu dibiarkan oleh temannya dalam kondisi luka, dan tidak ada yang mau merawatnya. Tip lalu menurunkan pria itu dan berusaha mengambil kantong airnya, tapi ternyata isinya kosong. Lalu dia mengisi kantong air minum itu dari sumur dan meminumnya. Tip berniat membawa kabur unta itu, tapi untanya tidak mau pergi. Lantas dia merogoh tas yang dimiliki oleh bandit itu, dan dia menemukan kotak kayu milik Edward yang berhasil dicuri oleh mereka. Saat Tip terbangun, dia kaget karena bandit itu matanya terus-menerus menatap ke dia. Ternyata dia meminta air minum. Dengan hati-hati, Tip kemudian mendekatinya dan memberinya air minum, sekaligus dia mengambil pistol yang ada di tubuh pria itu. Pria itu kemudian mencoba menangkapnya, tapi Tip lebih cepat berlari dan berteriak minta tolong di sepinya padang gurun. Hari demi hari dia lalui di tempat itu. Dalam keadaan gelap gulita, pria itu berupaya mendekati Tip dan menanyakan kenapa orang Inggris itu bisa bersama Tip. Tip tidak peduli, dia tetap menodongkan senjata kepada pria itu. Sampai suatu pagi, Tip tertidur sambil memegang senjata. Pria itu diam-diam bangun dan mengambil pistol yang dipegang oleh Tip dan menyuruhnya untuk tidur lagi. Keesokan harinya, pria ini membuat roti dan memberikan sebagiannya untuk Tip. Saat dia sedang makan, dia diminta oleh pria itu untuk mencungkil peluru yang ada di tubuhnya. Setelah berhasil mengambil peluru yang bersarang di tubuhnya, pistol pria itu kemudian diberikan lagi kepada Tip. Keesokan harinya, Tip kemudian diajak pergi oleh pria itu tanpa mengetahui tujuannya. Perjalanan di hari itu sangatlah panjang, hingga suatu malam, Tip bertanya ke pria itu bagaimana cara menentukan arah dengan melihat bintang-bintang. Pria itu kemudian menjawab, tempatkan bintang utara di antara kedua matamu, dan bintang selatan di antara kedua bahumu. Saat malam hari, pria ini bercerita kepada Tip bahwa dulunya leluhur mereka adalah pemandu haji, tapi dengan adanya pembangunan jalur kereta api di kawasan itu, pekerjaan keluarga mereka jadi terganggu. Mereka ditinggalkan dalam keadaan sulit, sehingga sesama mereka akhirnya saling bunuh. Tibalah mereka berdua di markas penjagaan berbendera Turki. Ada beberapa penjaga yang terlihat tidur di depan bangunan itu. Pria itu lantas masuk dan menemui letnan mereka. Tip yang penasaran lalu mendekati dan memasuki markas tentara tersebut. Pria itu menunggu letnan selagi dia mencukur jenggotnya. Setelah selesai, pria itu mengeluarkan beberapa perlengkapan tentara Inggris, termasuk kotak kayu yang sangat dirahasiakan oleh Edward. Ternyata setelah dibuka, kotak kayu itu merupakan sebuah detonator bom. Letnan lantas memberikan uang imbalan kepada pria itu. Saat mengeluarkan uang, Letnan juga sempat melihat Tip yang sedang menunggu di hadapannya. Tapi pria itu mengatakan bahwa Tip adalah anaknya. Kemudian Letnan memberikan sekeping koin untuk Tip, tapi justru uang itu dikembalikan lagi kepada Letnan. Tip kemudian kembali menuju untanya untuk mengambil pistol sambil menunggu pria itu keluar dari pos penjagaan. Begitu pria itu mendekati Tip, dia menatapnya dengan tajam dan langsung menembaknya. Pria ini langsung jatuh tersungkur. Seketika itu juga para penjaga menyergap Tip. Letnan yang keluar melihat kejadian itu langsung menatapnya. Dia kemudian menatap balik sang letnan dengan mengatakan, pria itu telah membunuh kakakku. Seketika tanpa pikir panjang, letnan langsung menyuruh Tip untuk pulang. Oke deh guys, segitu dulu aja pembahasan gue mengenai film ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan. See you next time. Bye-bye.